Nah kebetulan ini malam hari ini bahasannya ini murni fikih ya. Fikih murni nih. Makmum. Syurutul iktida, syarat-syarat bermakmum. Yang pertama adamu taqaddumihi ala imamihi bi'aqibin. Yang pertama tidak mendahului imam bi'aqibin dengan tumitnya. Jadi kalau bermakmum tidak boleh mendahului imam dengan tumit. Tumit kita tidak boleh lebih maju ketimbang tumitnya imam. Ya. Jadi yang diukur itu bukan jempol kaki, bukan, tapi tumit bagian belakang. Ini yang pertama. Nah, jadi sejajar atau tidak sejajar di belakang imam atau tidak di belakang imam, maka dilihat dari posisi tumitnya. Apabila tumit si makmum lebih maju daripada tumitnya imam, maka si makmum dianggap mendahului imam dalam tempat berdirinya. Dalam hal ini maka tidak sah dia berjamaah dengan imam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa niyatul iqtida'i bil imamil hadiri ma'at taharrumin. Yang kedua, syarat bermakmum itu adalah niat bermakmum kepada imam yang hadir ma'at taharrumin, bersama dengan takbiratul ihram. Jadi wajibnya kita niat bermakmum adalah ketika takbiratul ihram. Ya, jadi takbiratul ihram, ketika takbir kita niat menjadi makmum. Ya, makanya kalau ada talafut biniyah, nah itu untuk membantu kita menghadirkan hati kita, apakah kita salat munfarid bermakmum atau jadi imam. Makmuman lillahi ta'ala, jangan lupa disebutkan ketika kita takbir. Ya. Jangan sampai lupa, karena kalau kita takbiratul ihram selesai lupa niat makmum, wa madha, kemudian berlalu waktu yang cukup untuk melaksanakan satu rukun yang paling pendek, maka batal sholat kita. Misalnya ini, kita takbiratul ihram, begitu takbir Allahu Akbar, kita lupa tadi, baru keingetan belum niat makmuman. Gimana hukumnya? Kalau langsung saat itu begitu Allahu Akbar, dalam hati kita makmuman, sah, nggak masalah. Tapi kalau sempat membaca doa iftitah, maka jamaah kita tidak sah, batal. Ulang dulu. Kenapa gitu? Ya karena tidak boleh kita berlalu setelah kita takbiratul ihram dalam keadaan bermakmum kepada imam melewati waktu yang cukup untuk satu rukun. Satu rukun ini kan yang paling pendek apa? Ya takbir atau tumanina. Takbir Allahu Akbar, salam assalamualaikum, tumanina subhanallah. Itu adalah rukun yang paling pendek. Kalau berlalu waktu untuk membaca, untuk melakukan harus satu rukun itu berlalu dan kita belum niat menjadi makmum, maka batalah salat kita. Batal. Allahu Akbar. Ingat tuh baru tuh. Ya. Kalau langsung baru ingat langsung makmuman, tidak masalah. Tapi kalau lewat dari itu maka batal salatnya. Ulang dulu. Ya, kalau nggak diulang ya nggak sah. Wa syurita fi jum'atin niyatu imamatin ma'ahu. Disyaratkan dalam salat Jumat niat imamah ma'ahu ay ma'at taharrum ya. Disyaratkan niat menjadi imam dalam salat Jumat ketika takbiratul ihram. Sama seperti tadi niat menjadi makmum ketika takbiratul ihram, maka niat menjadi imam dalam sholat Jumat juga wajib ketika takbiratul ihram. Kenapa? Karena sholat Jumat disyaratkan berjamaah. Tidak sah melaksanakan sholat Jumat illa jamaatan, kecuali dalam sholat berjamaah. Maka kalau ada imam misalnya usolli fardul Jum'ati ada anillahi ta'ala, nggak niat imam, maka tidak sah dirinya. Semuanya? Ya semuanya sama. Tapi kan kalau yang lain mah nggak tahu. Ya.
Oh, Yang lain mah nggak tahu, yang niat mah di hati kalau kita adanya. dahar. Enggak, kita mah dahar. Kalau itu ingat banget, ingat kita mah kan. Wahya sunnatun fi ghairiha. Dan niat menjadi imam itu hukumnya sunnah selain pada sholat Jumat. Tuh, selain Jumat mah hukumnya sunnah. Jadi Ya, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib hukumnya kalau kita jadi imam, niat imamah sunnah untuk mendapatkan pahala berjamaah. Ya, kalau kita nggak niat jadi imam pun sah sholatnya, tapi kita sholat munfarid, gitu ya. Tapi bagi makmum, mau sholat apapun, bahkan sholat sunnah sekalipun, ketika dia menjadi makmum maka wajib menyematkan makmuman atau menjadi makmum. Yang berikutnya syarat yang ketiga, wa ilmuhu bintiqalatil imam. Nah, syarat bermakmum yang ketiga adalah si makmum harus tahu dengan gerak-gerik imam, dengan gerakan-gerakan imam. Ya, kapan imam takbiratul ihram, kapan imam ruku, kapan i'tidal, harus tahu. Nah, tahu ini baik itu dengan melihat langsung atau dengan mendengar suara mubalik sekalipun boleh. Sekarang mah misalnya hampir di masjid kan pakai toa ya, pakai sound sekarang mah. Kedengeran tuh walaupun kadang-kadang imamnya jauh nggak kelihatan. Yang penting tahu gerakan-gerakan si imam. Syarat yang keempat, wajtima'uhuma bimakanin. Yang keempat syaratnya, imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat. Dalam satu tempat ya. Jadi kalau yang tidak satu tempat tidak sah, kecuali dengan beberapa syarat. Falau kana fi bina'ain, kalau imam dan makmum berada dalam dua bangunan yang berbeda. Ya, imamnya di rumah Bang Dulgoni, makmumnya di rumah Pak Mumu nih. Ya. Gimana syaratnya? Syurito ada muhailin, maka disyaratkan tidak ada penghalang. Ya. Syaratnya tidak ada penghalang antara makmum dan imam. Artinya si makmum bisa sampai kepada imam. Kalau dia jalan ke imam, dia sampai dengan cara jalan biasa. Kalau ada penghalang misalnya di tengah-tengahnya ada tembok, disuruh lompat dulu, nah, itu nggak sah. Walaupun si imamnya kelihatan, ya. Walaupun si imam kelihatan, misalnya kan di sini kelihatan tuh, karena kaca misalnya, cuman nggak ada jalan tuh, jalannya lewat sono, lewat depan sono, nggak sah, karena ada hail, ada penghalang. Ya. Walaupun lompat, karena kalau lompat itu berarti bukan dengan cara jalan biasa. Ya harus bisa irin mu'tad, harus dengan cara jalan biasa. Kalau dia sampai kepada imam dengan cara jalan yang tidak biasa, lompat tadi misalnya, maka tidak sah. Nanti kita ada ada beberapa syarat juga dalam, atau di sini ada Pak Ustaz? Kayaknya sih nggak ada ya. Ada nanti syarat-syarat antara bagaimana sholat si imam dan makmum dalam masjid. Sholat makmum dan imam di luar masjid. Nah ini di bina'ain ini adalah kalau sholatnya di dua bangunan yang bukan masjid, atau satu masjid yang lainnya bukan masjid. Nah kalau dalam masjid itu lebih gampang. Di masjid itu yang penting denger, yang penting tahu gerakan imam, yang pertama. Yang kedua, si makmum bisa sampai kepada imam, ya. Si makmum bisa sampai kepada imam dengan cara jalan biasa tanpa membelakangi kiblat. Ke gambar nggak itu? Namanya bila izwirorin wal intofin katanya. Jadi kalau kita jalan nih, walaupun jalannya belok-belok, yang penting kita tidak membelakangi kiblat. Ya, misalnya nih di Al-Mu'tamar atau di masjid mana saja,
Kan ada lantai dua tuh. Ya. Tangganya di belakang. Enggak di depan masjid kan? Rata-rata tangga di belakang dong. Kira-kira kalau ada makmum di atas pengen sampai ke imam dengan cara jalan biasa, belakangin dulu ya. Membelakangi kiblat kan? Pasti membelakangi kiblat. Kalau mundur enggak, bukan jalan-jalan biasa. Harus disairin mu'tad dengan cara jalan biasa. Kalau mundur enggak biasa. Ya. Enggak, dia pasti ke imam itu harus membelakangi kiblat. Karena dia pasti akan berbalik dulu kan? Tangganya di belakang. Nah, kalau di masjid izwiror dan initof ini membelakangi kiblat itu tidak jadi masalah. Ya, selama dia dalam satu bangunan masjid. Ya, selama dia dalam bangunan masjid. Tapi kalau di luar masjid, syaratnya adalah si makmum harus sampai kepada imam dengan cara jalan biasa dan tidak membelakangi kiblat. Jadi kalau ada pintunya dari samping nggak masalah. Pintunya dari samping nih, tapi si pintunya itu tidak boleh lebih maju daripada imam. Paham nggak? Ya, pintunya jangan lebih maju daripada imam. Jadi imam harus di depan pintu. Kalau imamnya di belakang pintu, berarti sama aja. Kalau mau sampai ke imam, dia harus membelakangi kiblat nanti. Pintu dulu, balik lagi ke imam itu. Itu syarat antara perbedaan antara masjid dan di luar masjid. Nih, ini penting nih. Nah, memang dalam mazhab Imam Malik misalnya, Imam Malik itu syaratnya cuma satu. Ya'lamu intiqalatil imam. Dia tahu, si makmum tahu gerakan imam, mudah sebodoh tuh yang mau bisa sampai ke imam berapa kali, yang penting tahu gerakan imam. Ya. Nah, ini dengan cara misalnya dengar saja atau melihat saja juga cukup. Makanya kalau ada di antara masjid mungkin yang pakai imamnya pakai TV. Ya, pakai TV ya. Oh iya banyak itu. Ya. Orang yang ditutup rapat banget pakai TV. Nah, mungkin itu salah satunya adalah dari mazhab Imam Malik. Kalau dalam mazhab kita nggak boleh, harus dengan cara jalan itu. Itu yang pertama. Jadi pertama tidak ada penghalang sehingga si makmum bisa sampai kepada imam. Au kufu wahidin hidzaman fadin fihi. Atau ada salah seorang yang berdiri hidzaman fadin fihi, yang sejajar dengan pintunya. Dengan pintu yang dimana si imam sholat di situ. Nih misalnya sholat di sini nih. Makmum di sini. Imamnya di rumah bangun nih. Kan nggak kelihatan tuh si imam. Sah nggak sholatnya? Sah. Tahu nggak cara gerakannya imam? Tahu. Gimana ngelihatnya? Karena ada makmum yang di sana depan pintu. Dia yang ngelihat imam, kita ngelihat dia, boleh nggak? Boleh. Karena nyambung. Yang penting ada orang yang sejajar dengan pintu yang bisa ngelihat imam, maksudnya bisa tahu gerakan imam. Dan kita di sini kan masih bisa sampai ke imam tanpa membelakangi kiblat. Kalau miring nggak apa-apa. Yang penting tidak membelakangi kiblat. Gitu. Walau waqafa fi ulwin. Nih, ini lain lagi nih. Kalau ada si makmum walau waqafa fi ulwin, kalau makmumnya di atas. Ini kita ngomongin di luar masjid ya. Makmumnya di atas. Wa imamuhu fi suflin. Sedangkan imamnya di bawah. Au aksuhu, atau sebaliknya, makmumnya di bawah, imamnya di atas. Lam yushtarat muhadata ba'di badanihi ba'da badanihi ala tariqil iraqiyin allati rajjaha Nawawi. Jadi kalau ada si makmum di bawah, imam di atas, atau makmum di atas, imam di bawah. Ada satu pendapat gini katanya, kalau misalnya imamnya di atas, makmumnya di bawah, atau sebaliknya, maka sah dan tidaknya sholat berjamaah model begini itu kalau seandainya si makmum berjalan ke imam, fahada rosuhu asfal imam, maka kepalanya akan mentok di kakinya imam,
palanya si makmum akan mentok di kakinya imam. Atau kalau makmumnya di atas, kakinya mentok kepala imam. Ini yang pendapat yang pertama. Harus begitu. Ini kalau di luar masjid. Dalam masjid itu sah, walaupun imamnya di atas mau di bawah juga. Menurut sebagian ulama. Tapi menurut yang diterjih oleh Imam Nawawi, yang pendapat yang diunggulkan oleh Imam Nawawi katanya tidak harus begitu sah. Ya, yang penting si makmum bisa sampai kepada imam. Ya. Bisa ngeliat imam dan sampai kepada imam. Syarat yang berikutnya adalah wa tawafuqu salataihi manadman la niyatan wa adadan. Syarat yang berikutnya adalah ada kesesuaian sholat imam dan makmum. Nadman, yang pertama sesuai dalam nadman. Nadman itu dalam urutan sholat, gerakan sholat. Sholatnya sama enggak? Ya, ini yang disyaratkan sah dan tidaknya sholat imam dan makmum, berjamaah antara makmum dan imam adalah kalau sholatnya sama gerakannya, aturan sholatnya sama. Kalau si makmumnya sholat duhur, imamnya sholat jenazah, enggak sah karena gerakannya enggak sama. Atau si makmumnya sholat gerhana, imamnya sholat sunat subuh misalnya, ya, sholat biasa, enggak sah juga. Kenapa? Karena gerakan sholatnya berbeda. Ya, yang disyaratkan harus nadman, gerakannya, urutannya, aturan sholatnya. La niyatan wa adadan, tidak disyaratkan harus sama niatnya, harus sama jumlahnya. Jadi kalau si makmum sholat subuh, imam sholatnya zuhur, sah. Si makmum niat sholat fardu, si imam sholat sunnah, sah. Yang penting gerakan aturan sholatnya sama. Ya, kalau niat dan jumlah rakaat tidak harus sama, sah saja. Ya. Yang harus sama juga adalah apa? Wa muwafaqatu fi sunanin yafhashu mukhalafatun fiha. Yang berikutnya syaratnya harus sesuai dalam sunnah yang kalau berbeda itu terlihat betul. Kelihatan banget kalau berbeda itu. Fi'lan watarkan, baik dengan meninggalkan atau dengan mengerjakan. Misalnya gini, kalau contohnya adalah misalnya sholat tasyahud awal. Misalnya tasyahud awal. Kalau si imam meninggalkan tasyahud awal, ya, maka si makmum kudu ngikut sama imam. Kudu ngikut sama imam. Berarti harus muwafaqah fi sunanin. Si makmum harus nyocokin imam, menyesuaikan imam dalam sunnah yang kalau ditinggalkan sama imam kelihatan bedanya. Masa imamnya bangun lu sholat tasyahud awal sunnah, nggak boleh. Kalau sebaliknya boleh. Ya, dalam tasyahud awal itu kalau sebaliknya boleh. Si imam tasyahud awal, kamu makmumnya bangun, boleh. Ya, walaupun sunnah balik lagi. Walaupun sunnah balik lagi. Ya si makmum nih. Ya, kenapa balik lagi? Ya muwafaqatul imam. Ikutin imam. Ya. Tapi kalau si makmum duluan juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu sunnah, si makmum nungguin di fardu boleh. Artinya tidak membatalkan sholat. Beda dengan sujud tilawah. Ya, kalau sujud tilawah mah imam ngerjain, si makmum wajib ngikut. Ini mah fi'lan watarkan, karena kalau misalnya ditinggalkan oleh si makmum, si imam ngerjain, fahsyul mukhalafah, terlalu nampak perbedaannya. Ya. Pun sebaliknya, kalau si imam ninggalin si makmum sujud tilawah juga kelihatan betul. Ya masa imamnya berdiri dia lagi sujud di bawah, nah, gitu ya. Nah ini harus si makmum harus menyesuaikan dengan imam dalam sunnah-sunnah yang terlihat nampak perbedaan antara si makmum dan imam. Ya kan?
Kalau dalam sunnah-sunnah yang tidak nampak makan misalnya dalam bacaan-bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan itu kan nggak harus sama. Bahkan kalau kita nggak baca pun juga nggak masalah. Imam baca kita nggak baca nggak masalah. Ya, kunut kelihatan nggak? Kelihatan. Masa imamnya nggak kunut lu kunut? Atau sebaliknya? Gitu. Nah itu harus sesuai. Tuh, kata syahud di awalin seperti tasyahud awal wa kunutin dan kunut. Wa tab'iyatan bi an yata'akhkhara ihramuhu. Nah juga harus katanya sesuai dengan salatnya imam itu dalam tab'iyah, dalam mengikuti imam. Bi an yata'akhkhara ihramuhu. Ini harus ikutin imam, harus tab'iyah, harus muwafaqah. Misalnya apa? Contohnya di sini adalah harus rada terlambat sedikit kalau dalam masalah takbiratul ihram. Ya ta'akhir sedikit dalam takbiratul ihram, jangan barengin imam. Ya. Karena kalau barengin imam dalam setiap rukun hukumnya makruh. Barengin imam nih hukumnya makruh. Kalau ngeduluin haram. Kecuali dalam 2 rukun. Ada yang bilang haram dan tidak sah dalam takbiratul ihram sama salam. Ya walaupun ada satu pendapat di sini makruh katanya salam. Tapi pendapat yang rajih itu adalah membarengi imam dalam takbiratul ihram dan salam hukumnya haram, batal sholatnya. Ya kan takbiratul ihram adalah mulai sholat mas dan barengin imam. Salam mau keluar sholat masa barengin imam? Iya kalau pas bener plak Assalamualaikum gitu ya, pas bareng sama imam. Harus bareng dari asalamnya harus bareng, selesainya harus bareng. Kan sulit itu. Pasti akan membatalkan sholat. Ya. Jadi dalam 2 rukun itu tidak boleh mendahului imam, juga tidak boleh membarengi imam. Harus ya ta'akhir. Nama disebut dengan tab'iyah. Tab'iyah ini harus sedikit terlambat. Ya, yang paling afdol itu katanya adalah ketika takbiratul ihram, maka begitu Allahu Akbar kita di belakang Allahu Akbar mulain. Dalam ruku imam Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Ya, imam bangun sami Allahu liman hamidah, kita baru sami Allahu liman hamidah. Gitu ya. Jadi ya ta'akhir sedikit. Ya. Termasuk dalam amin misalnya, yang memang balap dolin masih basilin belum kelar nih dong, amin belakang. Padahal sunnahnya adalah saktah qasirah di situ. Sunnah untuk diam sejenak. Walau dolin. Makanya ada kesunahan bilang rabbik firli bagi imam. Tapi nggak usah dijahrin, nggak usah dikencengin. Rabbik firli. Dalam hati aja, baru amin gitu. Biar makmumnya takminnya makmum ini dibarengi dengan takminnya malaikat. Ya kalau misalnya muladul ini belum kelar dia udah amin, imamnya kapan baca aminnya? Keduluan makmum. Nggak bisa bareng-bareng. Sedangkan aminnya malaikat itu kalau makmumnya baca amin bareng sama imam. Ya, harus bareng antara aminnya si imam dengan makmum. Ya. Makanya ada sunnah jeda di situ. Ini naik napas imam amin. Wala yata'ammada ma ilmi tahrimin taqadduman bitamami ruknaini fi'liyaini walau qasirain. Dan tidak boleh menyengaja ma'a ilmi taharumin sedangkan dia tahu keharamannya, taqadduman mendahului imam bitamami ruknaini fi'liyaini dengan 2 rukun fi'li yang sempurna. Walaupun rukun fi'linya qasirah, pendek. Karena ada 2 rukun fi'li yang qasirah itu dalam salat 2, i'tidal dan duduk di antara 2 sujud.
Jadi walaupun yang didahului oleh dirinya adalah dua rukun yang qasirah, maka hukumnya haram. Ya, batal sholatnya. Ya, imam masih waladolin lagi baca surat, kamu udah ruku, nungguin imam di i'tidal. Begitu imam mau ruku, lu udah sujud, batal udah sholatnya. Turut ya. Ya, berturut-turut. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar, disebut dengan mendahului dua rukun itu walaupun ta'akuban. Gini nih ta'akuban tuh. Si makmum ruku, si imam masih berdiri baca surat. Si makmum i'tidal, si imam ruku. Si imam mau i'tidal, si makmum sujud. Itu sama dengan dua rukun fi'li kata Ibnu Hajar mah. Jadi nggak harus dua rukun fi'li selesai dulu baru imam nyusul, bukan. Ta'akub itu begitu tuh. Ngejar si makmum dengan dua rukun fi'li, itu termasuk mendahului si imam dengan dua rukun. Itu membatalkan sholat. Ngambul itu ngambul. Ya imam ngejar makmum gimana ceritanya? Saya mau ngikutin. Iya. Ini jadi imamnya. Udah jadi imam ngundang-ngundang makmum. Jadi ya kalau yang diudak dia udah dua rukun fi'li, maka batal sholatnya. Gitu ya. Buru-buru aja lu jadi imam. Au takhallufan bihima bila udhrin, atau si makmum lebih lambat dari imam dua rukun. Kalau tadi mendahului, sekarang terlambat dengan dua rukun bila udhrin tanpa ada uzur. Wah, sok bet lekoh sama bacaan gitu ya. Bacaannya surat panjang gitu, habis Fatihah dibaca Yasinan dulu. Si makmum, si imam udah i'tidal, dia masih baca surat aja. Ketinggalan. Ya, juga sama. Jadi ketinggalan dengan dua rukun dan mendahului imam dengan dua rukun, hukumnya haram. Haram dan membatalkan sholat. Tuh. Ya, akidah susah. Fa in khalafa batalat sholatuh. Ya. Jadi kalau menyalahi imam, artinya berbeda dengan di imam dengan beberapa hal yang tadi disebutkan, mendahului imam atau membelakangi imam dengan dua rukun fi'li, maka batal sholatnya. Aw bi arba'atin tawilatin, atau yang juga membatalkan sholat kalau terlambat dari imam dengan 4 rukun tawilah. Bi udhrin au jabahu, karena ada udzur yang tidak mungkin ditinggalkan. Artinya dia memang ada udzur, tapi kalau ketinggalannya sudah sampai 4 rukun juga membatalkan sholat. Ya, misalnya nih bi udhrin au jabahu itu nahubut'in katanya, bacaannya lambat. Si imam udah ruku, dia masih baca Fatihah aja lama banget. Tuh. Sampai si imam sujud, dia masih baca Fatihah, belum kelar. Nah, kalau si imam sudah bangun dari sujud yang kedua, dia masih di atas juga, maka batal sholatnya. Sholatnya batal karena itu sudah masuk kepada rukun yang keempat. Ya, kalau yang butin itu memang ma'dzur, uzur, dan uzurnya ini bisa sampai 3 rukun tawilah. Kalau si imam di sujud yang kedua, dia sudah ruku, masih bisa itu, masih bisa nyusul imam, bisa ngubur imam, karena ma'dzur. Batil qiraah, ininya bacaannya lambat. Iya. Au syakka fi qiraatin, atau ragu-ragu dalam bacaan Fatihah. Begitu mau nyusul imam mau ruku, dia ragu-ragu, tadi gua baca Fatihah apa belum ya? Kayaknya belum dah, baca lagi tuh. Ngelamun misalnya. Pikiran Ya. Sering kalau gitu Mas, sering kayaknya Mas. Ya, kalau ngelamun nih, gua belum baca Fatihah. Tuh, ragu-ragu. Ya, begitu baca Fatihah imam keburu sudah sujud. Nah, ini yang penting jangan sampai imam bangun dari sujud yang kedua kita belum nyusul, belum ruku. Naik lagi berarti. Ya.
Iya berarti baru bisa tuh. Tapi kalau si imam sudah sampai udah bangun dari sujud yang kedua, udah jangan nyusul, tungguin aja imam di atas. Berarti apa? Kita nggak keduman rokaat. Nanti nambahin aja. Itu imam mufarokoh. Kalau dalam keadaan itu boleh kita memisahkan diri atau mutabatul imam atau ikut sama imam. Ya, nambahin satu rokaat. Tapi masih ketinggalan dia boleh nyusul ya? Ya kalau sebelum imam bangun dari sujud yang kedua, dia masih boleh nyusul. Boleh nyusul. Punya cepat gitu. Kita dapat rokaat itu, yang penting nyusul. Jadi boleh terlambat dengan 3 rukun tawilah. Nah, kalau misalkan dalam keadaan udzur sekalipun, kalau sudah sampai 3 rukun tawilah masih juga belum bisa nyusul, maka batal sholatnya. Kalau dia maksain nyusul. Banyak kan nyusul. Iya. Iya. Ngereknya banyak. Ngetrek gitu, ngetrek. Setting lamun. La waswasatin, tapi kewaswasah enggak katanya. Tidak membatalkan walaupun 4 rakaat, 4 rukun tawilah. Namanya waswas ya, susah kan. Alhamdulillah. Ya, jadi apa kalau waswas ya tidak membatalkan ya, tapi nanti ngikutin aja. Kalau imam udah bangun lagi dia masih belum juga turun. Ya, ikutin aja imam. Sama sebetulnya malah. Faliwafik firobi itu, makanya kalau waswasah mah udah nggak batal sholatnya, udah ikutin aja imam. Faliwafik firobi, sama sebenarnya yang tadi juga. Yang penting mah begitu dia imam mau bangun dari sujud yang kedua, si makmum belum sanggup nyusul, udah ikutin aja imam dalam rukun yang dalam rukun yang keempat, udah ikutin. Jadi dengan catatan nanti nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat karena itu rukun dia nggak dapat kan. Yang keduanya dia tinggalan lagi aja, was-was lagi. Ikutan nambahin lagi 1 rakaat. Mun pare dulu. Iya. Percaya kita. Makanya kalau ada kawan yang was-was, ya biar dia alim banget jangan jadi imam, ngerepotin makmum. Kenapa? Ya. Ada deblak. Wayak ta'u masbukul fatihata. Nah, yang berikutnya adalah si masbuk. Kalau makmum masbuk, maka dia harus memutuskan Fatihah. Ya nih, kalau kita masbuk nih ya. Karena kan disebut masbuk itu adalah kalau kita bermakmum dengan imam, kita tidak cukup waktu untuk membaca Fatihah bersama imam. Disebut masbuk tuh. Kita datang nih, imam udah takbiratul ihram. Begitu kita baca Fatihah baru dapat 3 ayat, imam ruku. Kita jangan memaksakan menyelesaikan Fatihah, ikut imam. Namanya juga masbuk, orang yang tidak sempat membaca Fatihah sempurna bersama imam. Tidak cukup waktu untuk baca Fatihah. Putusin Fatihah, ikut imam. Ya. Fa in qara'a, kalau dia baca Fatihah, maksa nih. Si makmum masih masbuk baca. Fa fatahu ruku, lagat rakaatuhu. Kemudian tertinggal ruku, lagat rakaatuhu, maka sia-sialah rakaatnya. Artinya dia tidak dapat rakaatnya. Nih gini. Kita datang masbuk, baca Fatihah kita paksain, imam udah ruku padahal kita masih baca Fatihah aja. Imam bangun dari ruku, kita masih baca Fatihah. Nah, dalam keadaan seperti ini jangan ruku. Banyakan orang ruku. Kalau dia ruku batal sholatnya. Kenapa? Anda sudah kehabisan waktu. Tadi ngapain aja di atas? Ya. Kenapa? Karena harusnya mutus Fatihah, masih diterusin Fatihahnya. Jangan ruku, ngikutin imam udah itidal. Ya, ngikutin imam itidal. Rukun ini berarti nggak dapat rakaat yang ini. Gitu. Ya, begitu misalnya, imam baru bangun itidal, ya udah putusin baca Fatihah, ikuti itidal sama imam, nanti nambah 1 rakaat. Ya, artinya rakaat itu kita nggak dapat rakaat. Kalau makmum masbuk. Beda kalau makmum muafik.
Makmum muafik nih, Bang Soleh sholat, Allahu Akbar belakang imam ngelamun. Begitu imam mau ruku, belum baca Fatihah. Gitu ya. Atau misalnya kita baca doa iftitah dengan asumsi nanti si imam biasanya habis sholat dolin kan baca surat. Disitulah kita nanti baca Fatihah. Habis sholat dolin si imam langsung ruku. Nah, baru ini yang begini nanti ma'dzur sampai 3 rukun tawilah. Nanti yang begini nih si makmum boleh membaca Fatihah, dan kalau ketinggalan maka ma'fu sampai 3 rukun tawilah. Kalau makmum muafik. Nah, yang masbuk ya, yang masbuk itu nggak boleh begitu datang imam sudah berdiri, sudah baca Fatihah, kita baca Fatihah. Tidak boleh istighol, tidak boleh menyibukkan diri dengan sunnah-sunnah. Doa iftitah lewat aja. Kalau masbuk mah, gitu ya. Tapi kalau muafik, baca iftitah, baca doa iftitah, si imam ternyata ruku, ya kita itu ma'dzur di situ. Kalau yang makmumnya muafik. Wa takhallafa bila udhrin. Wa takhallafa bila udhrin. Jadi kalau si makmum masbuk tadi memaksakan membaca Fatihah, sedangkan si imam ruku kemudian tidak, katanya wa takhallafa, maka si makmum, si masbuk takhalluf ya, menyalahi imam bila udhrin, tanpa ada udhur. Fa in ishtaghala bi sunnatin. Nilai lagi ya. Kalau menyibukkan diri dengan sunnah tadi, baca doa iftitah, kata atau meneng baik, dia panjang lamun. Awistama qiraatal imam, atau mendengarkan bacaannya imam. Dengerin bacaan imam Fatihah, kita kan memang nggak baca apa-apa kan? Karena memang sunnahnya isqa bi qiraatil imam. Kita mendengarkan bacaannya imam. Awistama qiraatal imami qara'a wujuban, maka dia wajib membaca Fatihah. Qara'a wujuban qadraha, maka wajib membaca Fatihah seukurannya. Seukuran beri, ini bagi masbuk nih ya. Ini masbuk nih. Si masbuk datang, imam lagi dia isyaghal bi sunnah. Au sakata, atau diam, atau atau mendengarkan bacaannya imam, qara'a wujuban qadraha, maka dia wajib membaca suratul Fatihah seukuran dia berdiri. Kalau kira-kira dapatnya 3 ayat, maka dia wajib baca 3 ayat. Kalau dia misalnya cukupnya 4 ayat, nih 4 ayat dibaca. Ya. Wujuban qadraha ba'da ruku'il imam wa udhira. Setelah rukunya imam dan dia diuzur katanya. Jadi walaupun masbuk di sini, kalaupun istiqol dengan sunnah katanya, karena lupa mungkin atau diam saja karena mendengarkan bacaannya imam, maka dia wajib membaca Fatihah seukurannya, seukuran yang dia dapat, maksudnya seukuran yang dia dapat. Kalau dia ukurannya tadi ya diamnya itu cukup 2 ayat ya 2 ayat. Kalau 1 ayat saja 1 ayat aja. Bismillah doang nih dapatnya, wajib baca bismillah. Walaupun si imam sudah ruku. Fayatakhallafa wa yudrikur rakaah. Fayatakhallafa, maka dia menyalahi imam tapi mendapatkan rakaat. Ya, yang penting karena itu tadi terlambatnya ada uzur, dia dianggap uzur. Malam yusbik bi aktsari min salatati arkanin tawilah, selama tidak si imam tidak mendahului dengan 3 rukun yang tawilah. Selama si imam tidak mendahulunya dengan rukun yang 3 rukun tawilah. Ala maqalahu syaikhan kal Bagawi. Fa in raka'a biduni qira'atin biqadriha. Kalau si masbuk ruku tanpa membaca Fatihah seukurannya, batalat salatu. Masbuk kita harusnya dapat 3 ayat kita baca. Tapi karena tadi diam aja atau mendengarkan bacaannya imam, si imam keburu ruku. Begitu si imam ruku, panik ngikutin imam. Paham enggak? Tanpa baca Fatihah dulu yang sekiranya dia bisa baca, maka katanya batalat sholatu, sholatnya batal. Masbuk sekiranya kita dapat 2 ayat Fatihah ya, nggak baca,
langsung ikutin imam ruku, maka batal sholatnya. Nih yang sering lagi, satu lagi nih. Yang sering kejadian adalah kalau si imam lagi ruku, kita buru-buru nih di belakang, wah Allahu Akbar, ya kan? Begitu Allahu Akbar si imam bangun ruku, ya gaskin ruku, batal sholatnya. Ini banyak nih begini nih, saking pengen dapat rokaat, ya saking pengen dapat rokaat, ini banyak ya begini nih, santri juga banyak yang begitu tuh, ya. Kalau kita dapat ruku bersama imam tumanina dapat rokaat, tapi kalau nggak dapat ruku tumanina bersama imam nggak dapat rokaat. Jadi kalau misalkan Allahu Akbar begitu kita mau turun imam bangun, jangan maksain ruku, bangun lagi sama imam. Berarti kita nggak dapat ruku. Nah kalau dipaksain ruku, sholatnya batal. Batalat sholat tuh. Jadi jangan maksain. Makanya kan memang adabnya kan kemarin kalau kita mau jamaah, kalau kita mau jamaah nggak boleh buru-buru, santai aja, bita'ani sedapatnya, ya. Karena niat kita itu juga sudah dapat pahalanya. Karena kalau buru-buru juga kita ngos-ngosan kan. Sholat kita juga pasti sudah jauh dari kata khusyuk. Ambak-ambakan bener. Sholatnya pasti ambak-ambakan itu. Oh, udah begitu. Iya. Kadang-kadang itu kita buru-buru karena takut ketinggalan rokaat. Nah, padahal kalau dipaksakan begitu, batal sholatnya. Ada santri dulu begitu samping saya sholat begitu, karena dia buru-buru kali ya, begitu ruku Allahu Akbar sama-sama makmum nih samping saya sholatnya, begitu Allahu Akbar dia ikut langsung ruku aja, padahal imam bangun, tidak. Saya bilang habis sholat, saya bilang bang balik lagi, sholat lagi, nggak sah itu mah, sholat, oh nggak sah Ustaz, santri senior padahal mah, lupa kali atau gimana nggak tahu dah. Allah yang sering banyak mah dari taraweh dah, yang nungguin imam pola dolin amin dia baru bangun, ya kan? Iya. Malas banget kan kalau lagi taraweh kan begitu. Santri kan banyak tuh lagi taraweh, nungguin imam pola dolin, kadang-kadang sampai mau ujung surat baru bangun ya. Sampai kita dulu masih kecil gitu. Ujung surat dia baru bangun kan gitu. Wah, nggak sholat. Taraweh. Iya begitu ya bang. Iya. Santri pada malas banget naiknya tuh ya. Wala yasihu iktida'uhu biman ya'taqidu butlana sholatihi. Tidak sah bermakmumnya seseorang dengan orang yang meyakini batalnya sholat imam. Ya. Jadi tidak sah bermakmumnya seseorang yang meyakini si imam sholatnya batal. Imam batal nih, nggak sah nih. Tapi lu masih terus aja, ya batal sholatnya, nggak sah jamaahnya. Kalau si imamnya diyakini oleh si makmum dia batal, maka boleh jangan jamaah. Kenapa batal? Oh, dia nggak baca Bismillah. Misalnya gitu ya. Tapi diikutin, dia batal sholatnya. Ya. Nah, kalau di Mekah gimana kalau di Mekah? Di Mekah lain lagi ceritanya itu mah. Ya. Walau qari'un bi ummiyin. Nih, juga tidak sah bermakmumnya orang yang bisa baca Fatihah dengan baik bi ummiyin dengan orang yang ummi. Ummi di sini adalah orang yang tidak bisa baca Fatihah dengan baik. Ya, elah kenal lagi aja nih. Ya kan? Kita makmum, imamnya misalnya baca Fatihahnya agak benar. Maju mulu, yang benernya maafkan maju. Iya, Imam begitu. Emang begitu. Ini harus garis bawah ini kita buat besok ngaji. Malik Yaumiddin. Penting ini. Ya. Jadi orang yang bacaannya bagus, baca Fatihahnya bagus, bermakmum kepada bacaan imam yang gak bagus, kagak bisa baca Fatihahnya, gak sah jamaahnya. Modal berani doang. Kalau kita yang ngomong, serba salah kalau kita yang ngomong begitu. Bilang aja lu menjadi imam. Kalau ini walau qari'un bi ummiyin enggak boleh memang. Iya benar ya, Bang. Bagusnya belakangan. Yang salah dia pasti ya.
yukhillu biharfin minal Fatihah tuh. Yang merusak satu huruf dari Fatihah. Inilah kita pentingnya nih Ustaz. Ya, yukhillu biharfin minal Fatihah. Masalahnya gitu. Ada orang baca mustaqim misalnya begitu. Jangan diikuti, itu salah itu. Ya. Ya. Ini penting loh, ini karena gini ya, kalau orang sudah ini nih banyak kejadian itu gitu, karena orang kalau sudah udah berani, kadang-kadang yang nggak bisa bacaan bagus agak berani, ya, yang ngeriannya bagus cakep Ini terjadi berani pasti betul, ini, banyak, iya, banyak ini, Nah, ini bahaya. apalagi kalau di kampung-kampung ya. Salah kita juga berarti ya. Kalau begitu. Ya kan kita kadang-kadang namanya adat ketimuran itu ketidakenakannya kental. Betul ya. Ketidakenakannya kental. Makanya nih penting ya. Jadi katanya jangan menjadikan imam tuh orang yang mukhillun biharfin minal Fatihah. Illa bimakanin, kecuali ada dalam hal-hal tertentu. Misalnya dalam itu ya, apa namanya, qofiyah bisah. Dalam fikih itu yang dibahas adalah qofiyah bisah. Di antaranya adalah orang Arab itu kan tidak bisa, bukan tidak bisa, mungkin kesulitan baca qaf jadi gof, mustaqim. Iya kan? Iya. Siratul mustaqim gitu. Ini kebanyakan yang Hadramaut tuh begitu. Hadramaut ya. Iya. Nah, ini namanya qofiyah bisah. Kalau pendapat ulama Hadramaut banyak ya. Di antaranya itu Abdullah bin Umar Mahromah, kemudian Imam Ramli itu memberikan kelonggaran dalam hal itu. Artinya kalau qofiyah bisa, karena dalam di adat Arab itu dianggap sakila, dianggap berat pengucapannya, la syamalil awam, maka dianggap tidak apa-apa. Nah pun di kita ini juga ada yang mirip-mirip dengan qofiyah bisa ini. Misalnya orang Sunda kurang fasih kalau misalnya za jadi adan, ya kan? Kan ada memang orang Betawi misalnya dulu yang sering kedengeran tuh alajina, ya kan? Sama di za juga kesulitannya. Orang Jawa nggak bisa ha, al-fatihah. Ada betul di Jawa di sebagian. Iya, ada al-kamdu betul bacanya ada. Ngalamin lagi di sana mah. Iya ngalamin, iya ada sebagian orang. Sebagian di daerah itu alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, tapi kalau yang terlalu pohara, yang terlalu rusak itu ya juga nggak bisa dijadikan patokan. Artinya adalah huruf-huruf yang memang sama sekali orang nggak sulit mengucapkan. Kayak orang Betawi kan rata-rata tuh al-ajim, astagfirullahaladzim itu udah pasti, auzubillah sudah pasti. Dulu. Oh, iya dulu. Mungkin sekarang juga sebagian yang masih barisan dulu masih banyak gitu kan. Johor ya seperti itu masih banyak. Nah ini dianggapnya adalah sempat kita bahas apakah masuk nggak dalam kategori qofiyah bisa. Katanya masuk dalam kategori. Boleh ya. Ya boleh lah, kita maafu. Apalagi kan yang tua-tua mah banyak yang masih begitu dah. Iya. Ya kan? Kadang-kadang karena bukan nggak bisa, karena sudah kebiasaan. Ya kan udah kebiasaan. Bisa kalau misalkan bisa, tapi begitu baca suratul lajina lagi gitu, karena itu kan karena kesulitan itu bukan karena nggak bisa, tapi karena kebiasaan yang terus menerus. Alaji lagi begitu. Banyak yang begitu tuh. Kalau ngomong nggak bisa, tapi begitu baca karena terbiasa dengan bacaan yang seperti itu, maka menjadi salah. Nah itu termasuk diantaranya yang diperbolehkan karena ada kesulitan dialek untuk beberapa daerah. Ngalamin. Kalau orang Betawi atau malah alamin Ya. Kalau Betawi malah ngaji disabetin lu bapak kita. lebih paseh mah ya. Hah? Karena lebih pasih harus lebih pasih gitu. Ya, di antaranya itu aula min hakil. banyak permasalahan di bab Ini banyak masalah dalam masalah Fatihah. Karena kalau mungkin gini, kalau kita bahas masalah surat, kalau masalah surat kan gini, surat kan sunnah yang pertama. Yang kedua, memang walaupun bukan Fatihah, memang dalam surat pun harus betul. Tapi kendala dalam surat itu adalah juga banyak orang yang kadang-kadang bukan tidak bisa baca, tapi kadang-kadang ada orang yang menghafal, yang hafal surat, dengar. tapi karena di hari awal cara menghafalnya salah dia baca.
Dia mau ngapal denger doang nggak pengen. Ya, gitu kan ada yang misalnya wadduha. Wadduhanya kan hal yang biasa. Tapi kan ada orang yang biasa menghafalnya salah. Jadi walanya dipanjangin, wala saufa yu'ti gitu kan. Ada kan begitu? Ada banyak. Ya. Yang lainnya dibaca panjang itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatadua semut deh. Ya. Ada yang baca panjang itu. Nah ini juga diantaranya adalah menjadi bahasan kita juga. Apakah ini dalam sunnah juga? Sebetulnya iya, dalam sunnah juga masuk kategori ini. Tetapi mungkin lebih maafu lah gitu ya. Karena ada banyak orang yang menghafalkan itu. Atau ada ya kayak karena grogi juga kadang-kadang jadi imam ya, menjadi bacaannya jadi kurang pas gitu. Gitu ya. Ngalamin dah kita itu. Gitu. Ngebleng. Boleh sakit banget nih. Kayak semut-semut gede banget sih. Merah, hitam. Yuk, bentar ya. Gigit lagi sakitnya. Semut gede kayak semut-semut minyak gitu yang ngantuk. Kuning. Merah yang kecil gitu, yang agak gede. Sakit. Waktu. Ya. Yukhilu biharfin minal Fatihah ka'aratin wa al-sag gitu. Di sini contohnya ka'arat wa al-sag. Al-sag itu kalau arat itu kalau nggak salah karena ketukar maknanya nih. Nanti dikoreksi lagi. Arat itu bisa ibdul harfin biharfin akhar, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Kalau al-sag itu idghamin bi ghairi mahallihi. Mengidghamkan bukan pada tempatnya. Ya. Misalnya gini, mustaqim, diidgham menjadi muttaqim misalnya. Nah, ini namanya idgham bi ghairi mahali. Bukan tempatnya idgham, diidghamkan. Kalau yang arat itu yang mengganti huruf dengan huruf yang lain ya banyak lah itu mah ya. Misalnya tadi kan huruf misalnya shad jadi sin. Oh iya. Ya, gitu ya gitu. Ya. Mirip itu hampir mirip. Ain jadi A. Ya, mustaqim jadi mustaqin misalnya gitu. Nah, itu namanya ibdal harfin, mengganti huruf. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh menjadi imam. Atau bahasa lainnya adalah cadel. Cadel. Cadel ro jadi lo gitu ya. Ya, ini memang kitanya harus gini. Kalau kita nih termasuk orang yang diustadkan di kampung. Ya di kampung. Ini banyak nih. Ini bener nih. Karena di kampung saya juga ada ustadz di kampung tapi cadel gitu. Tapi kalau ngimamin nggak mau mundur sekali ada begitu. Nah ini berarti kan ustadznya setengah kalau kata Haji Tubi mah setengah ustadz. Karena dia nggak ngerti gitu ya. Bukan masalah ngerti kan, masalah lidah itu mah. Karena berbicara imam itu bukan masalah ngerti hukum, cuma mengerti masalah hukum saja, tapi juga masalah lidah juga menjadi penting untuk diperhatikan. Gitu ya. Nah sekarang gini, gimana kalau ceritanya kita bermakmum kepada orang yang kita kira dia itu adalah syekh, orang alim ya gitu ya. Tahu-tahu pas begitu bacaan. Oh nggak tahu. Hancur gitu ya. Nggak tahu. Iya. Walau tada biman dzannahu qari'an. Kalau kita bermakmum kepada orang yang dikira kalau dia itu ahli bacaan, bisa gitu. Orang alim nih. Ya. Nggak kenal. Udeng-udeng. Iya, nggak kenal nih. Nggak kenal. Ya kayaknya nih udeng-udengnya gede nih. Kita suruh menjadi imam kan? Ya, karena kita mengira kalau dia itu alim gitu. Orangnya mau lagi. Au ghairu makmumin, atau mengira kalau dia itu bukan makmum, kirain masalah sendiri, kita tepok belakangnya. Tahu-taunya dia juga makmum gitu. Mengira kalau dia bukan makmum. Tambah, mengira bukan makmum. Fabana umiyan. Yang pertama ternyata yang kita kira dia orang pinter, ternyata bacaannya berantakan. Nah, atau yang dikira bukan makmum, ternyata makmum. Setelah salah salam baru tuh, oh ternyata dia juga ngikutin orang ono. Gitu ya.
Ternyata dia makmum juga orang lain, gimana? Ada, ulangin sholatnya. Ya, bisa jadi begini, mungkin bacaannya nggak kedengeran sama kita, sirriyah. Sholat duhur nih, kita kira nih karena udah kuning gede jadi imam ya kan? Kita jadi makmum. Habis sholat kita ngobrol, dia baca Fatihahnya hancur, udah kedengeran sama kita. Wah, berarti tadi kan masalah nih. Ketahuan ternyata dia nggak bisa baca Fatihah. Ada, ulangi sholat, gak sah. Udah selesai ulangi. Masya Allah. Baca doa apalagi ya misalnya. Ya. Habis sholat dia baca doa. Kedengeran bacaannya. Baru ketahuan separahnya. Iya, apa aja. Ulangin lah. Yang itu aja sir aja langsung ulangi Ji, apalagi yang Tuh. Di sini wa kadza biman jahilahu fil jahriyah in asarra. iya. Ya. Begitu juga kalau kita bermakmum kepada orang yang kita nggak tahu, ya, karena misalnya tadi sholatnya sir, ya, karena nggak jahar, juga sama ulangi. Ya, kita kira nih orang alim banget nih, jadi imam, begitu habis sholat kita ngobrol, ya, ternyata. Tablik tuh zaman tablik banyak gitu. Zaman tablik lah. Ya, nah ini katanya ini ada, ulangi sholatnya. La in bana hadasin au najasatin khafiyatin. Tidak perlu mengulang, la artinya tidak wajib mengulang, tidak wajib mengqadha. In bana kalau jelas imamnya itu hadasin, punya hadas. Au najasatin khafiyah, atau ada najis yang samar. Misalnya gini, habis sholat, aduh ternyata kata si imam, lupa lagi tadi gue udah kentut jadi imam, gimana hukumnya? Enggak wajib, sah sholatnya. Sah ya. Karena kalau hadas mah nggak kelihatan. Imamnya gimana? Imamnya balik ulang lagi, jelas itu imamnya. Pakai nanya lagi imamnya. Salah dia dah. Iya. Atau imamnya bawa najis yang tidak kelihatan. Misalnya di kantongnya habis sholat, assalamualaikum, di kantongnya ada laler mati. Ya kan walaupun kita inceng-inceng juga kelihatan. Ya. Sah nggak sholatnya? Sah, nggak wajib qadha. Imamnya sih jelas leh. Imamnya mah qadha. Sama bolong gitu ya. Kan pakai pahanya ada yang bolong atau apa. Nah, kalau bolong lihat. Lihat kalau bolong gini. Kalau bolong gimana? Jelas ya? Jelas. Kelihatan nggak, Mak? Kalau lagi ngobrol gini kelihatan. Ulang dua-duanya. Ulang dua-duanya itu mah, karena bolong mah jelas. Kalau kelihatan. Udah selesainya, baru ketahuan maksudnya. Ya iya, tapi kalau bolongannya di sini kelihatan kalau kita ngobrol nih, oh ada bolongan tuh. Tadi karena kan nggak memperhatikan. Ya. Paham nggak? Beda dengan yang tadi najis kan, walaupun kita injing-injing nggak kelihatan kalau nggak dibuka mah. Ya. Gitu ya. Aduh, gak duluan tuh. Banyak masalah emang, aduh. Udah kepala. Au najasatin khafiyatin al ma'mum bihaitsu law ta'ammalaha lam yaroha. Disebut dengan khafiyah itu sekiranya kalau si makmum ngeliatin nggak kelihatan, orang dalam saku. Gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bolong, wah, bolong tuh. Udah juga itu bolongnya misalnya. Nah. Di majelis takhatub, Imamnya kasih tahu. Bapak John, ntar aja nanya. Iya sama. Ya kan imamnya yang ketahuan, bisa tahunya ada aja di mana? Kan dari imam. Ya, ada laler di sini mati. Ya, walaupun ngasih tahu. Di WA. Iya, juga. Sok dicoba. Di situ juga ngasih tahunya nggak masalah. Apa-apa. Si makmum mah nggak batal, dia batal. Paling kita jawabnya urusan. Bodoh amat. Syukuran gimana maksudnya syukuran itu ya? Kenapa? Seukuran khafiyah itu gini, kalau misalnya yang jelas adalah di majelis takhatub. Majelis takhatub itu seginilah, jarak ngobrol. Majelis takhatub itu kalau kelihatan nggak kelihatan, tapi kalau dilungin, oh baru kelihatan, itu namanya khafiyah. Tapi kalau dari gini kelihatan, oh itu ada najis tuh, ada tai kebo di situ. Ah, itu. Ini ada. Jelas itu. Iya kali juga. Ya artinya gitu, kalau kelihatan dari tempat kita ngobrol begini, maka itu membatalkan, sama makmum juga ulangin nih, walaupun kan
Kita di belakang, imam di depan, ya sama aja walaupun. Ya. Wa yukrahul iktida, wa yukrahu iktida'u bi fasikin mubtadin. Ini penting nih. Makruh bermakmum kepada orang yang fasik wa mubtadiin, ahli bid'ah. Ayo lo, bid'ah semua nih. Ini ahli bid'ah semua nih. Ya. Orang fasik itu adalah orang yang mudhir bi fiskihi, yang kelihatan wah dia nyawer mulu, ya kan? Ini namanya jelas tuh, karena dia menampakkan. Semua orang kita ini fasik, nah berdosa semua, tapi kan ada yang mudhir, ada yang tidak. Yang kelihatan gitu, yang nggak peduli dengan orang lihat apa tidak. Nah ini namanya bifasik, orang yang fasik. Yang kelihatan fasiknya lagi gitu. Yang kelihatan maksiatnya dia gitu lah. Itu yang namanya fasik. Makruh hukumnya katanya bermakmum kepada orang fasik dan mubtadi'. Mubtadi ini ya sudah kita jelaskan berkali-kali ya. Yang mubtadi yang tidak mengeluarkan dirinya daripada keimanan. Ya, bid'ahnya itu bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan dirinya dari keimanan. Kalau ada orang misalnya, wah sholat cuma 3 waktu, sudah dari imam, itu bukan mubtadi lagi itu mah. Tahu nggak? Itu ahli bid'ah, cuman bid'ahnya udah mengeluarkan diri dari keimanan, itu jelas. Ini mah yang bid'ah tapi tidak sampai mengeluarkan dirinya dari keimanan. Ya, misalnya kemarin sudah kita bahas di antar contohnya, misalnya Syiah Zaidiyah yang masalahnya cuman masalah rutbah dalam masalah sahabat, gitu. Dan lain sebagainya lah. Orang yang ahli bid'ah tuh. Wa illam yujad ahadun siwahuma, walaupun kita tidak menemukan imam selain mereka berdua. Ya, Walaupun nggak ada mereka selain mereka berdua, tetap makruh sama dia bermakmum. Jat yang ini begini, yang ono begono misalnya masjidnya, kemana kita jat? Makruh tetap katanya. Jadi imam. berarti kalau gitu adaan Abdul gitu. Sholat sendiri iya Abdul. Nggak jemaah lebih Abdul gitu. Tahan dulu, jangan buru-buru, jangan nanya dulu. Iya. Dengerin dulu. Udah banyak banget ini, penggunanya udah banyak banget. Kamu di luar kepala, Lem. Tuh ya, itu makruh ya. Jadi makruh bermakmum dengan orang yang tadi fasik dan mubtadi. Wa kuriha ta'ammudu muqaranatil imam bil arkan. Makruh juga membarengi imam dengan dalam rukun-rukun. Tadi sudah kita bahas di awal. Makruh membarengi imam dalam rukun-rukun. Hatta salam tuh, kalau di sini sampai salam makruh, tapi ya yang utama itu kalau salam dan takbiratul ihram itu membatalkan sholat. Ya. Wa takhallufu anhu ila faraghi rukni. Dan juga ta'akhur daripada imam, terlambat dari imam sampai si imam selesai rukun. Ya, imam ruku kita masih berdiri. Imam mau itidal kita baru ruku. Nah, begitu tuh. Terlalu terlambat, ya. Itu juga terlalu terlambat dari imam, juga hukumnya makruh. Wan firadi an-shaf tuh. Sendirian dalam barisan. Enggak ada temannya, kemarin sudah bahas dalam masalah injiror. Ya, tidak makruh hukumnya kita sendirian dalam shaf. Kalau ada celah di depan masuk ke depan, kalau enggak ada tarik yang depan ke belakang. Satu. Ada juga masuk dulu sholatnya, Le. Iya. Enggak tahu nih. Dorong aja. Lagi. Jarang lo. Jadi diriku menyampe di mari. Cah, wali dong. Jambu itu. Nih lagi nih. Wa wuqufudz dzakaril fardi an yasaril imam. Tuh. Makruh juga berdirinya laki-laki yang sendirian, makmum laki-laki sendiri. An yasaril imam, sebelah kiri imam. Bermakmum, kita makmum nih, sendirian doang, tapi di sebelah kiri. Kan sunahnya di kanan. Kanan, mundur sedikit dari imam, sekiranya jempol kita ada di belakang tumit imam. Itu sunahnya sebelah kanan. Nah kalau makmum sendirian di sebelah kiri, hukumnya makruh. Itu aja kayak makruh tuh.
Kalau udah tiang mah nggak boleh. Wa wara'ahu. Tuh, juga makruh kalau di belakang imam. Kalau kita makmum sendiri, kita makmum di belakang imam. Ya, imam di depan, makmumnya di belakang, makruh. Jajar gitu. Sejajar sama imam, sejajar di belakang imam pas. Makruh kalau sendirian mah. Tetap harus samping kanan. Wa muhadiyan lahu, sejajar dengan imam. Ya, jadi makmum tapi sejajar. Ya. Sikut dikit. Terus sering nengok lagi. Sikut dikit. Makruh katanya. Wa mutaakhiran lahu katsiran, atau kebangetan jauh. Ya, jauhan banget. Maklum ada masalah selek sama imam. Jadi dia bermakmum 3 meter. Ya. Ya. Sama saya. Kan sunnahnya 3 khutwah. 3 langkah. Ya, 1,5 meter paling pol lah gitu ya. Lebih dari itu tuh udah makruh. Karena kejauhan. Ya, terlalu jauh. Jahin biasanya. Pahala. I'lam, ketahuilah. Nih lihat jawaban Soleh tadi yang tanya. Annal jama'ata, sesungguhnya berjamaah, tata ada yang dilakukan. Ayus itu ismatarkiha. Ya. Itu tuh di dalam kurung dulu. Tata ada ma'hadil makruhat, yang dilakukan dengan kemakruhan yang tadi. Imamnya fasik, imamnya mubtadi. Yuskitu ismatarkiha. Itu menggugurkan dosa meninggalkan jamaah. Jadi kata sebagai pendapat di sini dikatakan bahwa bermakmum kepada orang yang fasik mubtadi, walaupun itu makruh, tetap menggugurkan dosa meninggalkan jamaah. Ya, jadi walaupun makruh tapi dosa meninggalkan jamaah aman. Gitu ya. Berarti lebih baik Lalu di sini lebih baik jamaah. Tapi dengerin, jangan girang dulu ya. Lakin layah sulus sawab alaiha, tetapi nggak dapat pahala jamaah. Gugurin dosa ninggalin jamaah. Aduh, kau ini mah rugi katanya nggak dapat pahala ya nggak? Mau bang lu. Kama asa irima yukrahu min haitsul jamaah. Tuh. Seperti katanya sholat jamaah dengan semua hal-hal yang dimakruhkan dilihat dari jamaah. Misal tadi sama seperti tadi tuh sholat sendirian dalam soft. Terus apa tadi? Yang makruh tuh membarengin imam, sejajar dengan imam, itu sama begitu. Artinya menggugurkan kewajiban jamaah, tetapi nggak dapat pahala jamaah. Pahala jamaahnya nggak dapat yang begitu tuh. Ya. Wa qala ba'duhum, nah ini. Tapi sebagian ulama mengatakan di antara Imam Ibnu Hajar, kalau Imam Romli yang tadi pendapat yang tadi itu. Ya. Tadi ini Imam Ibnu Hajar nih. Intifaul fadilah, hilangnya fadilah jamaah katanya, adalah yalzamuhul khuruj anil mutabah. Itu mengharuskan dia keluar dari mengikuti imam. Hatta yasira kal munfarid, sehingga dia seperti salat sendiri. Dia kata Imam Hajar mah udah keluar aja gitu. Dia mufarokoh gitu, mufarokoh aja. Wala tasihu lahul jamaah, dan jamaahnya enggak sah. Nah, ini yang kedua. Ya. Ini menjadi penting juga catatan tadi ya. Romli berarti ya. Imam Romli masih mengatakan masih mending gitu, artinya menggugurkan pahala, menggugurkan dosa meninggalkan jamaah walaupun sholatnya dengan orang-orang yang fasik dan walaupun nggak dapat pahala, tapi masih ada menggugurkan dosa. Allahu a'lam bishawab. Silakan nanya, udah kebanyakan pas itu. Itu saya ngalah dah. Bab sholatul jamaah, sholatul Jumat ya. Jadi minggu depan insyaallah bab sholat Jumat. Bang Ji, paham enggak? Mangga. Silakan. Gue udah banyak banget ini. Nanya buat materi. Insyaallah paham. Oh, nilai tuh. Tadi udah muncul Ji sebenarnya 5 pertanyaan. Lupa lagi sekarang. Umurnya. Ya. Itu.
Batuk lu Makan makan penggaris. Komik. Ya bener itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Yang mendahului atau yang membelakangi imam Saat sholat. jamaah. Biasanya di kampung saya ada tuh di luar masjid kan di jalanan ada tuh. Sholatnya di jalanan. Nah pintunya di samping sini, tapi dia sholatnya di sini. Di depan pintu. Depan pintu. Jadi kalau mau ke imam, itu mundur. Dia sholat di jalan. Iya, di luar masjid. luar masjid. Iya, nggak sah. Biasanya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Iya. atau- Nah itu ini kejadian begini banyak ya. Iya seperti ini banyak. Dulu saya pernah ngajar di TPI juga tuh masalah ini walaupun panjang juga Pak. Sebelum Pak Wahyu bergabung di TPI saya pernah ngajar tuh di TPI itu. Bab ini nih kelemahan nih. Betul Muin cuma dulu tuh. Suruh gantiin Jibori. Suruh gantiin Jibori tuh. Nah itu kalau sholat di samping masjid dan itu bukan masjid ya. Beda halnya kalau samping masjid tapi masih di area masjid. Ya, kalau area masjid masih di parkiran, itu parkiran juga masih wakaf masjid. Tapi kalau di jalan berarti kan sudah bukan masjid. Kalau di dalam masjid walaupun tadi di depan pintu, kira-kira jamaah yang lain nih kegambar nggak gambarannya? Nih gini, kalau ada masjid, pintunya di samping masjid. Ya, di samping masjid nih pintunya nih. Di samping. Ya, misalnya kalau masih 10 meter, dia di 5 meter tengah-tengahnya masjid itu sampai pintunya di situ. Nah, si makmum itu berdiri di jalanan yang mana pintunya di belakang dia. Tahu nggak? Kalau kita mau ke masjid itu berarti mundur gitu. Harus mundur kalau mau masuk masjid. Nah, ini model begini jamaah, ini nggak sah. Ini kalau saya gambarkan begini, ini tiang ini adalah pintu. Tiang ini pintu. Ini masjid. Ini jalan. Nah, kalau masuk masjidnya lewat pintu ini, maka kalau kita mau sah berjamaah, harusnya kita di sini, di belakang pintu nih. Kalau ada orang yang di depan pintu sana, di sebelah sana, ya, sholatnya maka nggak sah. Kenapa? Karena dia harus sampai ke imam itu pasti harus membelakangi kiblat. Kalau dalam kitab, di bawah sih, ada nggak? Takdirat itu ada gambar. Ah, ya udah. Kira-kira, ya mungkin di minggu depan saya bawa kitabnya. Di takdirat ada gambarnya tuh. Ada gambar. Ya. Itu masalah itu. Nah kecuali memang itu madzhab Imam Malik yang membolehkan. Dia harus Karena syarat Imam Malik hanya itu. Ya alamu intiqalatil imam. Itu tuh yang begini-begini tuh ini kalau dalam madzhab kita itu dakik ya. Jangankan di kita, dulu di Hadramaut juga ada orang yang begitu nggak ngerti. Ada dulu saya lagi di ziarah itu, karena tangganya itu kan ke belakang. Tangga itu kan gini saya, ya apa namanya, ke samping terus ke bawah sini nih. Nah kalau imamnya di atas sini, makmum yang di bawah tangga itu, samping tangga itu harusnya di belakang tangga, karena tangga nggak boleh di depan tangga. Karena kalau dia mau naik tangga dia harus mundur kan harus. Nah itu nggak sah. Banyak yang begitu. Karena itu bukan masjid. Kalau masjid sih bu, apa namanya nggak ada masalah. Kalau masjid nggak masalah. Jadi kalau di dalam masjid mau belakang boleh. Boleh. Yang penting mah kalau di masjid syarat cuma satu. Posisi makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Gitu doang udah. Tapi kalau kayak al-mutamar udah pas tuh ya. Al-mutamar pas itu. Ya kalau id kan sampai keluar tuh. Tapi batasnya jalanan doang tuh udah dia. Iya kalau mutamar kan jalannya di belakang apa namanya? Di belakang di Artinya belakang. nggak membelakangi gitu. Iya. Dan kalaupun di area itu masih wakaf masjid ada yang area sebelah kiri itu masih masjid itu masih area masjid. Masih all itu masih masjid nggak masalah walaupun bangunannya belum dibangun masjid gitu, masih parkiran gitu. Kayak misalnya di sini juga nih, mana? Anur itu lebih aman tuh, karena di Anur itu di pintu ada di depan semua tuh, itu aman banget gitu. Ya selain itu memang area parkiran semua masjid, juga memang pintunya dibikin, dulu mungkin jam berapa itu tiba-tiba banget. Bangun pintu itu, zaman yang baru. Jadi
pintu zaman dulu mah rata lihat dah masjid-masjid yang lama masjid ya. Itu pasti pintu tuh di barisan depan, di sop yang pertama. Iya begitu. Ada pintu pasti di barisan pertama lah, di sop yang pertama. Sampingnya pasti pintu gitu. Ya, Anur lah. Silakan bawa yuk. Mangga, yang lain lagi. Sah Jod, berarti lu. Iya, ada nggak? Nggak sah. Gas lu Jod, berarti Jod dulu. Aku masukin lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kan Jod. Bos. Yang pertama ngomongin al-mu'tamar ini saya dengan soal sujudnya Ustaz, karena itu jarak sopnya kan sempit banget. Oh sampai kapan dirubah itu? Oh, Ini sampai nekuk banget. Ini sisinya ini nih. Itu apa menurut saya ini kayaknya kesempurnaan apa enggak sujudnya itu. Meluk itu Itu satu. Yang kedua, ini kalau kita salam itu baiknya nunggu salam kedua imam atau imam. Kemudian yang bermakmum dengan yang bacaannya berantakan meskipun diketahui setelah selesai sholat baru diketahui, berarti yang tadi harus mengulang. Nah ini saya masang imam itu yang bacanya berantakan saya tahu di duhur sama asar. Ya karena kan orang tua dipecat tuh gimana gitu. Ya itulah benar emang. Nah ini emang ini Masalah. masalah. Kalau yang subuh saya udah bersihin, kalau subuh mana Aman subuh ya, itu. yang jariah aman. Jadi aman. Emang Iya. masalah emang dipecat juga kayaknya. Tapi patokannya bacaan apa suara? Bacaan, Ustaz, bacaan. Bacaan ya. Karena kunci doa. Doanya ketahuan. Jadi alasan para pendahulu itu udah kan biar dilatih jadi imam. Lah ini imam kok latihan kan? Iya kan susah. Kan harus dilatih. Ya. Imam itu harus ini. Emang SSD. Buat latihan jadi imam kan. Kemudian yang keempat, ini kalau kita ngomongin tadi kan nggak boleh dengan yang fasik ya. Sementara kita imam aja merasa fasik juga. Tadi kayaknya nggak pede nih kita mau ngomongin soleh mah nggak soleh gitu nih. Soleh jadinya. Nah, itu kita tetap nekat aja apa pede aja kan orang lain nggak tahu nih kan gimana bisa dulu. Ini kalau lain nggak tahu. Kita kan lebih soleh daripada mereka. Itu jawaban cakep itu jawaban. Kepedean. Yang pertama masalah sujud ya. Sujud memang yang afdol yang afdol itu sebagaimana kita bisa memposisikan sujud secara sempurna. Ya kan sujudnya. Tentu memang dulu sempat jadi bahasan itu di al-mu'tamar itu karena pertama yang jadi kendala di mu'tamar ya. Selain memang itu cuma 2 keramik kalau nggak salah. Keramiknya itu 40 lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi kendala itu kurang tertib itu. Miring. Jadi kadang-kadang kita ngerapin barisannya cuma yang pertama doang kali yang kedua. Yang berikutnya itu ya jadi kadang-kadang susah dilemengin gitu, susah dilemengin. Yang kalau di belakang itu dulu mah sampai bisa ada sop di tengah-tengah gitu enggak? Jadi nggak ada ujungnya tuh di tengah. Jadi nyelip ke samping begitu. Oh, iya. Ada yang begitu. Lagi masih karpet yang lebar. Iya, betul. Sekarang mungkin agak Karpet begini. iya. Cuman memang begitu tuh. Sudah ada yang jadi kendala tuh yang di depan sendiri gitu. Kan kita mestinya udah ada karpet begini nih ya, kita aja karpet gitu. Nah, karena yang di depan itu space-nya lebih lega, itu ada yang lebih agak maju. Nah, itu kan yang belakang nggak otomatis membuat tidak rata juga barisan. Maju lagi. Nah, ya intinya kalau kita ngomong masalah kesempurnaan memang harusnya sih bikin masjid atau bikin barisan memang harus diatur sedemikian rupa sehingga membuat nyaman orang yang sujud. Saya pernah bahas itu tuh, katanya di haram juga tuh kan sampai kepala kita keinjek-injek. Saya bilang ya kalau udah ngomongnya begini susah di haram itu jadi patokan itu bukan begini nih, ya. Iya, itu saya sempat menyampaikan ini gitu. Itu nggak masalah katanya, ini kan di haram aja keinjek-injek kepala nggak apa-apa. Bukan masalah apa-apa karena sesuatu yang membuat mengganggu kehusuan dalam sholat tentu itu menjadi makruhat. Ini sesuatu yang menjadi makruh dalam sholat kita. Masjidil Haram tergantung amal Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah salam ya. Salam makmum itu kapan yang afdol? Ya, makmum itu nungguin imam yang pertama. Ya, jadi assalamualaikum assalamualaikum. Nah, minimal sampai situ. Tapi sunnahnya itu. Afdolnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita assalamualaikum warahmatullahi. Karena menunggu imam salam yang kedua pun itu terlalu lama.
Takut. Karena yang wajib yang pertama, Pak. Jadi kalau yang pertama Assalamualaikum kentut itu sudah Aman. salatnya sah. Kalau nggak seragam lucu soalnya saya. Iya. Kita madep ke sini, yang sini madep ke sini. Depan gitu ya. Gitu. Takut jadi jodoh doang lah. Ini Gitu ya. enak gitu. Iya. Lalu yang ketiga tuh Ya udah karena imam. Oh, iya. Tapi kita taruh di zuhur sama asar. nah itu ya. Bacaan ya. Iya. Mungkin nanti sering-sering dipanggil ustadz luar gitu ya. Untuk menjelaskan ini nih supaya sadar diri. Emang sulit itu ya. Tadi itu ya. Ya, emang harus rada gimana ya? Tegas dong. Harus ada tegas juga ya. Gini nih emang nggak bisa. Emang sulitnya gitu, tegas juga nggak bisa Ji. Bisa. Karena orang yang seperti ini juga tentu pendukungnya juga ada gitu. Ada. Pendukungnya juga ada. Udah sering. Iya. Apalagi dia yang punya wakaf. Apalagi yang punya wakaf. Sering juga lagi udah sering. Pada sholat nggak pada sah. Ya cuman memang perlu Kalau banget tuh. Jadi imam itu, ini repotnya nih, jadi imam itu selain memang punya pahala yang besar, tapi juga tanggung jawabnya besar. Iya. Imam itu tanggungnya besar karena sah dan tidaknya kan tergantung dia. Nah dia kalau diberikan pencerahan masalah ini nih kira-kira sanggup enggak gitu. Ya, memang harus disampaikan. Mungkin ada orang yang lebih berkompeten yang dia percaya bisa menyampaikan itu. Solusinya bagaimana itu? Cuman kan gini, yang paling sulit itu adalah menyadarkan orang kalau bacaannya salah. Itu dia. Karena kenapa dia masih bertahan? Karena dia merasa bacaannya udah benar. Lagi orang tua. Bagi orang tua. Kita ngomong. Hah? Gitu ya. Sebab salah tuh kita gitu tuh. Ya. Itu masalah imam. Kemudian tadi apa? Ya, kita kadang nggak merasa pede. Kan? Oh ya. Kalau kita Masalah fasik ya. Nah ini prospeksi diri kan berat ya gitu. ya ini dalam syarat-syarat itu ada namanya mustahuril adalah. Mustahuril adalah itu adalah mungkin kalau saya telah lebih lanjut itu karena kesulitan orang mencari yang betul-betul adil itu sulit ya. Maka adalah orang mustahuril adalah itu secara mudah kita pahami adalah orang yang terlihat adil. Adalah adil itu kan siapa orang adil? Orang adil itu kan orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, tidak terus-menerus dosa kecil, taatnya lebih banyak daripada maksiatnya. Orang adil. Nah, masalahnya sekarang itu fasik itu kan dulu Imam Ghazali pernah mengatakan amal balwa pada zamannya loh tahun 600-an itu gitu ya. Kita ini sudah rata ya bahwa sulit mencari orang adil katanya. Udah balwa udah menjadi bencana kita, nggak ada orang adil. Karena begitu keluar rumah itu maksiat sudah di depan mata gitu. Zaman Imam Ghazali. Wa kaifa zamanina hadza. Gimana dengan zaman kita sekarang ini? Ya. Ya artinya tadi saya sudah singgung sedikit ya. Yang penting fasik disebut fasik dan tidak fasik itu adalah yang mudhir lah. Ya, kan saya bilang tadi sudah singgung kita nih semua berdosa kok sebetulnya. Ya entah berdosa kepada diri sendiri, berdosa kepada anak istri dan lain sebagainya, kepada jamaah. Tetapi yang penting adalah fasik dan tidak fasik itu dia menampakkan enggak di depan kita. Kan ada orang yang cuek dengan maksiatnya, ada orang yang malu dengan maksiatnya. Artinya cukup dirinya sendiri yang tahu. Nah, jadi nih kadang-kadang nih kita ngomong, jadi jangan salah juga ya. Ada orang ngomong gini, merasa kalau dia menceritakan tentang maksiatnya atau merasa dia cuek dengan maksiatnya itu, gue mah orang jujur, gue mah nggak munafik. Nah ini kadang-kadang menjadi kalimat yang salah buat kita nih. Karena kita nih sebagai insan, justru aib inilah yang harus kita, kalau kita masih belum bisa meninggalkan maksiat ya, doyan kita kerjakan, minimal kita doang yang tahu sama Allah lah gitu kira-kira. Nah gitu ya. Kira-kira gitu. Karena apa? Karena ketika orang yang dengan bangga menceritakan maksiatnya dan dia tidak berniat untuk memperbaiki dirinya, itu dosa baru itu. Itu dosa baru. Kenapa? Secara tidak sadar dia sudah memberikan jalan ke orang lain untuk mengikuti jalan salahnya. Iya. Membenarkan dosa dia. Dia itu ingin membenarkan dosa dia dan mengatakan kalau saya nggak munafik. Nah ini salah nih kalimat begini. Tuh ya, jadi jangan salah paham nih. Gue mau nggak munafik, gue mau dosa aja gitu. Jangan, itu salah. Ya kita semua doyan dosa. Tetapi tidak juga perlu diceritakan bahwa kita ini doyan. Karena ketika kita menceritakan itu akan ditiru oleh orang lain.
Nah, mau nggak kita menjadi orang yang masuk kategori man sanna sunnatan sayiatan? Mau nggak kita? Gitu. Ada orang yang meniru diam-diam, ternyata dia melakukan dosa yang sama karena mendengar cerita itu. Niru. Kita dapat kiriman dosa loh. Nyolong ilmu. Iya. Dapat kiriman dosa. Itu dia yang bahaya. Hah? Niru lu, Jod. Nah, itu yang penting itu yang penting. Ya justru fasik dan tidak fasik ya. Memang kita mencari orang, makanya kan kemarin kita syarat-syarat imam itu sudah kita bahas ya. Di antaranya adalah bagaimana cara yang paling waro, yang paling itu karena itu. Nah, memang benturannya antara hati diskusi Pak Ayu ya. Kadang-kadang kalau nggak siap, Enggak, bukan begitu Pak Ayu. Jadi kita kan dibenturkan dengan dua hal. Satu, ketika kita merasa diri kita paling benar dengan syariat ya. Betul. Sebagusan gue nih dia. Tapi kita juga hati-hati, gue takut kata sombong hati gue begitu kan. Iya. Itu. Ini kalau kita nyingkirin orang yang salah, Padahal kita harus menegakkan ini yang nggak salah. ada som. Ya, Masalah tapi itu. juga kita harus memberikan paham kepada orang lain bahwa memang di antaranya paling tidak kalau sama-sama fasik maka tetap nyarinya yang lebih fasih, yang lebih qori gitu. Itu yang paling penting. Eling jenggot udah lebih banyak. Pojok tenang itu. Untung jenggotnya udah dia nih itu mah. Kita aja kira-kira apa? Yang punyanya lebih gede. Ini orangnya Sebenarnya tadi pertanyaan udah banyak. lupa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini Bu udah? Yang tadi materi banyak. Nanggung deh, diputus gak enak. Yang begitu beji, besok gua ngajak buat materi. Jawab. Iya. Iya terus. Oh, tahu apa? Ngambek nih. Terkait dengan lupa aja dulu, lupa pernah dibahas, cuman saya lagi tidur kayaknya ngaji. Terkait dengan tangga di masjid ya tidak bermasalah. Kalau musola itu tolong jelasin lagi. Musola, tangga musola katanya kan harus lebih susah ya menghadapnya. Nah itu apabila di atas bakal mundur pasti ke imam. Terus tentang makmum masbuk dan banyak awam yang terjadi. Makmum masbuk ternyata kalau tadi kan ketika makmum nggak sempet baca Fatihah, terus imam sudah ruku, dia supaya dapat ruku akhirnya kan dia nyusul, terus batal ya. Makmum masbuk yang tiba-tiba imam sudah ruku aja nyusul. Iya. Nyusul, udah ruku, udah iktidal atau sujud gitu ya, dia nyusul. Nah itu. Terus nah ini saya kedosain karena emang terjadi di masjid. Wah, jauh enggak. Ini kan ada, kalau masjid itu kan semua yang diwakafkan, tanah diwakafkan itu berarti meliputi masjid ya. Ya, wakaf masjid lah ya. Ini taruh wakaf. Memang kita peragain dulu juga saya sempat tanya sama imam, cuman nggak tapi jelas. Nih, pengen yang jelas sekarang aja. Posisinya begini nih. Gini dah. Ya. Ini masjid sampai teras berarti ya, teras ya. Ini bangunan. Tapi di sini ada tanah kosong. Masjid juga. Tapi di sini mah orang nggak bersolat. Nah ini majlis. Tapi posisi begini. Nah di sini ya makmum sampai sini nih. Sampai sini. Ternyata dia sholat Jumatnya di sini nih. Nah ini bermakmum ke apa namanya, dia beda wakaf. Ini bukan wakaf. Oh, bukan. Bukan wakaf. Tapi dia nggak sejajar begini nggak. Iya. Posisinya begini nih. Iya. Jadi apabila lurus dia nggak mungkin ini. Jadi dia kalau ke ini harus miring. Yang begini nih makmum yang pintunya ada di sini nih. Ya. Ini sini ya depan. Iya. Ini sini tetap ini mah ada di ini begini posisinya. Artinya secara Di sini ada pintu di sini tengah. Ya. Itu yang seperti itu, karena ini bukan wakaf itu sah atau tidak gitu. Nah, tapi yang pengen penjelasan mah masalah tangga yang dulu dengar katanya Ambon lah dulu. bukan musola, tangga Iya. musola. Ambon. Ambon mau masjid udah. Dulu musola kan. Ya, ini. Pertama tentang masjid dan musola, sebetulnya dalam hukum masalah izwiror dari nitof ini tidak ada perbedaan.
Ya bagi ulama yang membedakan antara masjid musola pun perbedaan hanya dalam kategori misalnya haram bagi orang yang haid gitu aja. Kemudian tidak ada salat tahiyatul musola. Ini, tapi dalam masalah izwiro dan itu sama. Bangunan masjid dan musola sama. Tangganya sama. Jadi walaupun tangga di belakang sah. Yang penting itu tangga posisinya adalah dalam wakaf musola. Dan dulu sempat jadi bahasan adalah karena yang Ambon ini tangganya di luar. Tangga di luar ya. Di luar. Artinya di luar jalan leh. Jadi ini misalkan tanah udah habis nih, memang musola segini gininya nih. Tangganya ini ngemper keluar. Oh, bukan di tanah musola. Bukan tanah musola. Jalanan di jalanan dia gitu. Nah itu yang jadi masalah sebetulnya. Apakah seperti itu? Nah, kalau misalnya tangganya di dalam musola nggak masalah, sama seperti masjid, ya. Sama seperti Seperti masjid, ya. Kalau dalam masalah hukum jamaah ya, yang tidak terkait dalam masalah hukum masalah bab wakaf, kemudian bab lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi masalah masjid ya. Oh iya, masbuk ini jelas batal itu mah. Izin nyusul itu batal ya. Oh iya, nyusul batal. Pokoknya begitu si imam sudah bangun dari ruku, dia nggak boleh ikut ruku. Tidur kan tadi lu ya? Bukan, ini membagi orang awam. Ya, tetap bagi orang awam pun ini harus dikasih tahu. Iya, awam. Ya, membatalkan sholat. Nah, Nyusul sud. iya. Nah kemudian ini masalah Tadi udah. wakaf dan masalah sholat di belakang masjid atau masjid itu gitu. Jadi sah sholatnya yang di majelis itu. Yang penting dia si makmum yang di majelis itu bisa sampai ke imam tanpa harus membelakangi kiblat gitu aja. Nah, jadi sah sholatnya di situ. Terus karena kan ini sampingnya ke masjid. Ya, apalagi sampingnya masjid gitu. Walaupun bukan masjid pun itu sah itu. Walaupun bukan wakaf masjid, misalnya tadi yang tanah itu parkirannya itu walaupun bukan masjid itu tetap sah karena dia bisa sampai ke imam tanpa harus membelakangi kiblat. Posisi si makmum yang di musola itu tahiyat masjidnya gimana? Oh itu mah enggak kena. Di majelis. Oh, di majelis enggak. Enggak salah. Itu bukan wakaf masjid. Kalau di parkiran malah sah itu. Parkiran jelas sih. Makanya tuh hukum-hukum masjid dikasih tahu kalau ini nggak boleh ngeludah di situ, nggak boleh ngotorin di situ. Karena walaupun parkiran itu adalah masjid. Kaitan sama doa juga sama. Dia menyampingkan lah. Doa masuk masjid. Nyamping. Nggak masuk masjid sama. Boleh itu mah. Jadi tanah yang diwakafkan masjid dia masjid walaupun belum ada bangunannya atau bangunannya nggak sampai ke situ, tetap dia hukumnya masjid. Nah, jadi baca doanya juga di parkiran tuh ya. Iya doa ini yang doa masuk. Nah, masjid ya di parkiran itu. Di parkiran pas masuk wakaf. Nah, yang penting mah jadi jarak antara masjid dengan dengan makmum itu, ya kalau terpisah, kalau misalkan nggak ada yang sholat di situ tuh, ya kan nggak ada sholat. Misalnya tadi masjid sini, di sini makmumnya di majelis, Ya. dan itu nggak ada makmum tuh, artinya makmum cuma di ujung masjid doang, ya kan gitu maksudnya. Iya di sini nih makmum nih. Iya makmum di situ. Itu gimana jamaahnya? Sah. Agak jauh. Ya sah. Cuman tadi kehilangan fadilah jamaah. Iya, fadilah jamaah karena terlalu jauh dari imam. Ya ta'akhir. 3 meter. Iya. 3 meter tadi ya. Iya. Itu makruh. Makruh tapi dan menghilangkan pahala jamaah. Gitu. Hukumnya itu. Ustaz, masih nyambung Ustaz. Ini di tempat saya ini imam. Ada jamaah sebagian dari kampung yang masuknya lewat sini. Padahal ini nggak bisa ke sana ya, ini ada bangunan. Ini pintunya di sini. Berarti ya kalau yang di sini nggak sah sholat. Itu bukan masjid. Masjid. Nggak yang tempat dia sholat. Jalanan apa? Masih masjid. Oh, masjid sah. Masih sah ya. Iya. Meskipun dia masuk sini tapi belum masuk ke ruang. Iya, utama. walaupun. Itu kan ini Pak, jadi syarat yang harus sampai ke imam itu seandainya di jalan sampai ke imam. Jadi bukan mesti harus sampai ke imam, bukan. Jadi ketika dia jamaah, umpama dia menjadi imam membelakangi Pak, bukan dia masuk ke dalam masjid. Nah, itu Kalau masjid cuma mah nggak syarat apa-apa. kalau dia Yang penting ini masih di belakang imam gitu. ya walaupun itu yang penting mesti belakang imam dan itu adalah masjid. Iya. Masih Itu perlu ditegaskan juga itu. Iya. Jadi, enggak, artinya bukan kita mau jamaah ke masjid, bukan, ya kan? Jadi ketika kita bermakmum,
menuju imam itu membelakangi, maknanya di situ. Iya. Kalau mau enggak kan banyak yang pendahulu gini, Jon. Iya, iya. Boleh jalan membelakangi imam. Sebagian orang berpaham dari rumah berarti nggak boleh dong. Jalan itu maksudnya. Karena kalau Ustadz kalau di sini kan memang bebas, mau di sini kan memang jalan utama dari sini, dari sini ke sini. Tapi kalau dari sini muter ke imam dulu belakang. Iya. Ini pintu di sini. Jadi kalau dia sampai sini ada sebagian orang yang situ jangan di situ nggak sah. Padahal ini baik masih masjid. Oh, masih masjid nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting posisi dia sholat dia masih di belakang imam. Tadi yang di atas. Iya. Enggak, menurut saya sih polisi jual aja udah. Ini kira-kira berapa nih sih? Kalau di jalanan tuh depan Jalanan. Tapi harus sejajar sama imam tuh. Iya. Oh iya kalau jalan sini. Iya. Jadi walaupun itu misalnya di luar masjid dan tidak ada bangunan masjidnya, tetapi selama itu masih masjid. Wakaf. Si wakaf masjid. Iya. Aman. Ya, Kalau saya kan tadi udah di jalanan. Ya, udah mungkin tidak. Kalau masih ada pertanyaan kita tunda di minggu yang akan datang. Kemalaman ini kasihan yang jauh. Iya saya. Itu mah kayak ekstrim, kalau gua mau wakaf lagi. Udah ekstrim lagi. Baiklah para jamaah, ini kita ngaji sampai 1 jam 40 menit ini. Insyaallah sama tanya jawab. Baiklah, kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bijaksana belum. Kita tadi mau